Tuhan cinta. Semua yang beta lewati bukan karena beta kuat, tapi yang sungguh terjadi. Semua karena Tuhan pun cinta. Dangke paling banyak Tuhan mau cinta beta. Biar kurang banyak yang beta balas ke Tuhan. Antua tetap cinta. Sama yang beta lewati bukan karena beta ni kuat, tapi yang sungguh terjadi. Semua karena Tuhan pun cinta. Dangke paling banyak Tuhan mau cinta beta. Biar kurang banyak yang beta balas ke Tuhan. Antua tetap cinta. Dangke paling banyak Tuhan mau cinta beta. Biar kurang banyak yang beta balas ke Tuhan. Dangke paling banyak Tuhan mau cinta beta. Biar kurang banyak yang beta balas ke Tuhan. Antua tetap cinta. Oke, shalom semua teman dimanapun kalian berada. Meskipun ya kita nggak banyak, seperti saya 2-3 orang yang hadir dalam waktu, minta Tuhan, situ Tuhan hadir semuanya. Dan bersyukur banget kita ada di akhir Juni teman-teman ya, kita ada di penghujung ya sebenarnya. Kita ada di penghujung bulan Juni, di mana kita di situ lagi bulan ini kita masih dengan tema tentang memberkati kota, tentang Bless Our City gitu ya. Kemarin kita sudah pelajari tentang Sumatera, ya kan? Kita belajar juga tentang Pulau Jawa, kita belajar juga untuk Indonesia Timur ini hari ini, dan hari Senin nanti kita akan sama-sama berdoa buat Pulau Sulawesi, ya. Dan ya Pulau Jawa dan Kalimantan itu kemarin sudah dibahas sama UT ya teman-teman. Jadi bersyukur banget kita ada di penghujung di bulan Juni ini di Sate Online hari ini. Ya teman-teman, kalau mau ya teman-teman bagikan ke teman-teman yang membutuhkan berkat ini. Saya percaya melalui sate kita malam hari ini itu semua karena cinta Tuhan ya, karena kasihnya Tuhan.
dalam hidup kita, dalam hidup masing-masing setiap kita. Dan saya yakin eh, ketika kita berada dalam satu situasi yang memberatkan, tetapi Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Kita sama-sama hati, kita mau sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan karena Dia adalah Allah yang baik, karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, dan karena seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali hanya melalui Yesus. Karena Dia adalah Allah yang baik, Dia yang memelihara jiwa kita, Dia yang memelihara langkah-langkah kita, Dia menjaga setiap kita, karena Dia adalah Gembala yang baik. Engkau Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke jalan mendengarkan jiwaku sekalipun ku berjalan dalam pembangkang takkan takut Tuhan suatu kau beserta engkau berlaku menuntut hidupku dan ku berdoa jiwaku sekalipun ku jangan takkan takut ku melakukan suatu kau beserta oh, sekalipun ku berjalan dalam kebenaran takkan ku melakukan suatu kau beserta. Sekali lagi kita sama-sama naik. Engkau gembala hidupku dan bawaku ke akhir dunia. Menyegarkan jiwaku sekalipun ku berjalan dalam berbagai pengalaman takkan aku sebagai kau beserta
Oh, takkan aku pun sebab sesuatu pun takkan pun sebab kan bersatu takkan takut, kami takkan gentar, karena engkau bersama-sama dengan. Walau kami berada dalam lembah kekelaman, tapi kami tahu Tuhan baik, keluarga, engkau baik di setiap langkah kami. Kau selalu baik, kau sangat baik. In every situation, segala situasi apapun hidup kami, kami nggak akan takut, kami nggak akan gentar, karena engkau bersama dengan kami. Kadang kami takut, kadang kami takut Tuhan. Orang-orang yang mau, orang yang mau serang kami, orang yang mau jatuhin kami, tapi kami tahu Tuhan, you are also in this place. Engkau baik, dia baik, dia sungguh baik dalam segala situasi hidup kami. Semua cerita proses hidup kami, serahkan semua dalam tangan. Karena dia adalah Raja semesta. Karena dia adalah Raja yang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang mengatasi segala langit dan bumi. Kota kami tercinta karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Raja semesta. Karena kami tahu Tuhan, tiada dapat kata-kata yang kami bisa naikkan, tiada kata-kata yang kami bisa ucapkan selain thank you kepada Tuhan. Kita bersama-sama satukan hati, kita mau sama-sama menaikkan sembah kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita dengar pesan Tuhan pada malam hari ini, kita bersama-sama menaikkan pujian. Kalau teman-teman tahu, kita bersama menyanyi bareng-bareng. Bukan datang untuk bertanya, bukan datang untuk meminta, ku datang hanya untuk mengatakan makasih atas kasih setiamu. Tak ingin lagi ku menunggu, tak ingin lagi ku meragu, naikkan syukur banyak
semuanya salah itu baik tak dahsyat Yesus luar biasa hebat pemulihan Yesus Tuhan Raja Sang tak ingin lagi ku mengeluh tak ingin lagi ku meraju raikan sungguh untukku datang Allah pintuku hai Ratu dahsyat Yesus luar biasa kemuliaan Yesus Tuhan dan semua baik kau dahsyat Yesus luar biasa hebat kemuliaan Yesus Tuhan Raja kemuliaan Yesus Tuhan Raja hebat kemuliaan Yesus Tuhan Raja Terima kasih Bang itu karena dia baik, dia dahsyat, karena engkau baik, kau dahsyat, karena dia adalah Allah yang luar biasa, karena engkau adalah Allah. Dan hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu. Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu yang akan sampaikan pesan Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan setiap teman-teman kami, meskipun kami gak banyak di tempat ini, kami tahu Tuhan hadir. Sampai pada malam hari ini. Baik teman-teman yang hadir pada saat ini, teman-teman yang agak sedikit telat pada yang datang di Zoom ini, kiranya Tuhan sertai. Kami serahkan Tuhan jam-jam berikutnya ke dalam tangan-Mu. Pujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, teman-teman semuanya kita mau sama-sama dengarkan pesan Tuhan malam hari ini. Ya, malam ini spesial. Jadi kita akan doakan sama-sama untuk teman-teman kita yang ada di Indonesia Timur ya teman-teman. Jadi saya percaya melalui pesan Tuhan yang akan disampaikan seperti itu ya. Biarlah itu bisa jadi berkat buat kita. Jadi teman-teman untuk bisa bagikan ini ke teman-teman yang lain ya supaya mereka nggak ketinggalan sesi seperti ini karena saya percaya kita akan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Seperti itu ya. Dipersilakan buat hamba ya. Ya, cek apakah suara jelas? Mohon maaf teman-teman ya, tadi saya sempat terpental terus karena jaringan saya. Baik, tapi kalau biarlah suaranya jelas ya. Baik, terima kasih banyak Michael Tilar.
bersama Kak Fanti, Kak Nona, dan teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali karena ini menjadi kesaksian Bang Michael Tilaar. Saya juga ingat beberapa waktu lalu, ya tepatnya di 2024 kalau tidak salah, saya secara pribadi pernah diundang juga untuk berkhotbah di salah satu gereja, Bang Michael. Saya pernah diundang untuk khotbah di salah satu gereja. Saya tidak sebut ya denominasi mana, tapi di salah satu denominasi besar. Saya waktu itu cukup kaget ya teman-teman ya, karena untung saja waktu itu saya ajak teman saya satu orang untuk kalau bisa kita pergi bersama-sama untuk gereja hari Minggu. Jadi dalam bayangan Bang Michael dan teman-teman, gereja atau ibadah hari Minggu itu nanti pasti ya tentunya banyak orang lah seperti itu. Tapi sangat plot twist ya, ibadah kita malam hari ini lebih banyak dari yang hari Minggu waktu itu saya pimpin ya. Jadi kita cuma 3 orang. Itu saya tidak bisa bayangkan kita ibadah raya, ya ibadah hari Minggu, tapi yang hadir 3 orang, 1 orangnya itu dari pengurus, dan mungkin mereka masih merintis dalam membangun sehingga tidak banyak yang datang. Namun satu hal yang menguatkan adalah bahwa ketika kita berbicara nanti firman Tuhan di Kisah Para 19, dan ini juga yang akan saya bawakan berkaitan dengan hadirat Tuhan, kuasa dan juga otoritas Tuhan itu teman-teman yang diberkati itu hadir. Bahkan saya secara pribadi percaya bahwa dia hadir di tengah-tengah persekutuan, sekalipun itu kita bisa hitung dengan jari. Ya, karena apa? Karena teman-teman diberkati, setiap orang yang datang untuk bersekutu, untuk beribadah, atau dalam hal ini teman-teman yang diberkati, untuk mau datang pada Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang sangat dikasihi, sangat dicintai, dan sangat amat berharga. Sehingga teman-teman diberkati tanpa terkecuali, sekalipun secara kuantitas tidak seperti yang kita ekspektasikan teman-teman, tetapi percayalah bahwa dengan hati yang tulus ikhlas, Tuhan hadir, dan yang paling utama, Tuhan hadir di hati kita masing-masing. Nah, teman-teman yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan, hari ini kita akan sama-sama berbicara soal bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 19. Saya kira tadi Bang Mikal sudah berdoa bagi kita dan teman-teman yang diberkati. Kisah Para 19 ini secara satu pasal ini mempunyai masalah yang kompleks teman-teman ya. Belum lagi dari ketiga bagian Kisah Para Rasul 19. Saya paling suka itu kisah Demetrius ya. Demetrius dari ayatnya yang ke-21 teman-teman, itu sampai ayat yang ke-41. Dia seorang pengrajin ya untuk membuat kuil-kuil Dewi Artemis teman-teman ya. Tapi dalam upaya untuk mempengaruhi orang-orang Kristen pada waktu itu, dihalang-halangi sehingga dia menghasut banyak orang untuk berupaya meninggalkan Tuhan dan berupaya bagaimana orang-orang Kristen pada waktu itu tidak lagi menyembah kepada Tuhan tapi menyembah kepada berhala. Tapi endingnya kita tahu bahwa seluruh berhala atau hal yang mereka lakukan itu sia-sia. Bahkan kalau teman-teman perhatikan di dalam ayatnya yang keberapa, sebentar ya. Kisah Para Rasul 19 teman-teman, itu ayatnya yang ke-34. Kalau teman-teman perhatikan di sana, mereka menjadi gusar ya, menjadi marah, frustasi karena banyaknya orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu yang menolak. Dan kita lihat di sana orang-orang yang menyembah berhala, mereka bilang apa? Berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya, besarlah Artemis Dewi orang Efesus, besarlah Artemis Dewi orang Efesus, selama 2 jam. Tapi teman-teman yang diberkati dan dikasih Tuhan, baiklah, itu salah satu hal yang ingin saya bagikan, bahwa dalam perikop ini saya paling suka bagian itu, bahwa sekuat-kuatnya iblis ya, sekuat-kuatnya orang yang tidak percaya kepada Kristus, yang coba mau menghasut, yang coba mau menjatuhkan, atau yang coba untuk menarik orang percaya keluar dari kerajaan surga, atau dalam hal ini iman kepada Kristus, itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Kenapa? Karena penguatan kita di dalam Roma pasal 8 teman-teman ayat 31 sampai 39, baik maut ya kan, baik penguasa-penguasa, baik yang ada di langit maupun di bumi ataupun satu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, teman-teman yang diberkati, saya akan coba sedikit berikan bagian ini, konteks tentang bagaimana keadaan orang-orang pada waktu itu, apa yang terjadi di sana. Dan kalau teman-teman melihat bahwa sekali lagi yang saya katakan tadi, itu
mempunyai masalah yang sangat-sangat kompleks. Kalau kita lihat Paulus dalam pasal-pasal berikut, pasal-pasal sebelumnya, dalam beberapa perjalanan teman-teman ya, dalam beberapa perjalanan pelayanan, dia di mana-mana, dan pada pasal ini teman-teman kita jumpai dia ada di Efesus. Nah, for your information teman-teman, FYI bagi kita semua, bahwa Efesus merupakan kota perdagangan, ya kan? Kota perdagangan yang sangat-sangat kompleks. Bagaimana banyak orang yang hadir di tengah-tengah kota itu pada waktu itu, teman-teman. Dan salah satu ciri khas yang kalau teman-teman baca pasal 19 secara keseluruhan adalah bagaimana praktik-praktik okultisme, lalu juga praktik-praktik sihir, ya kan? Orang-orang yang menyewa berhala, baik patung secara tidak langsung dan langsung, itu sangat banyak sekali dan merajalela pada waktu itu, ya. Karena kebudayaan dalam hal ini juga kita bisa katakan dalam faktor ya budaya-budaya orang Yunani, teman-teman yang berkati, sehingga dalam posisi seperti itu orang-orang Kristen di Efesus pada waktu itu pun tidak terhindarkan akan juga mengalami bagaimana tantangan, desakan, himpitan, hasutan dari berbagai macam-macam orang yang tidak percaya kepada Kristus. Bahkan kalau teman-teman perhatikan dalam perjalanan Rasul Paulus dan mereka sampai, atau Rasul Paulus sampai di Efesus, kita melihat bahwa pada waktu itu ada beberapa orang ya yang ditanyakan, dalam hal ini orang-orang yang pernah dibaptis oleh baptisan Yohanes, teman-teman. Kalau kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang kedua, dia bilang, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Jadi teman-teman bisa perhatikan bahwa sekalipun mereka ini adalah orang-orang yang pernah dibaptis oleh baptisan Yohanes, tapi mereka juga belum tahu Roh Kudus itu yang mana. Ini menarik, teman-teman. Ini sangat-sangat menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena secara formalitas, secara rutinitas, ini bisa dikatakan sebagai orang yang agamawi, teman-teman ya, atau orang yang bisa dilabelisasi mereka yang pernah ada dalam bagian peribadahan, atau mereka yang mungkin dikatakan notabene sudah dibaptis lah, ya toh. Dalam hal ini mereka pernah dibaptis oleh baptisan Yohanes, tapi Roh Kudus saja mereka tidak tahu. Dan saya coba menarik teman-teman yang diberkati, yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara soal kita yang ada di Indonesia Timur contohnya, iya kan? Apakah sejauh ini teman-teman saya masih jelas? Sorry, ini saya takut asik-asik ngomong gak jelas nih. Aman Jelas, ya, Kak jelas, jelas. Fanti ya. Aman, bro. Lanjut. Jadi saya lanjutkan. Kalau kita melihat Bang Michael dan teman-teman semua, kalau kita di Indonesia Timur ini kan kita ini mayoritas Kristen, kan? Kita mayoritas Kristen, dan saya bagikan ada hal-hal yang menarik bahwa begini. Era sekarang, Bang Michael dan teman-teman, kalau kita jumpai di media sosial, apalagi kita bersyukur di Authenticers, kita selalu ada doa malam ya Bang Michael di TikTok, dan itu sangat Betul, bagus betul. untuk bagaimana pada Tuhan ya kan di platform TikTok, dan tidak apa namanya, tidak sedikit Bang Michael, dan sangat banyak TikTok juga saya lihat akhir-akhir ini banyak dipakai untuk debat kusir yang tidak ada guna. Ini saya bagikan kepada kita, dan saya sekarang merasa lucu karena saya jumpai ternyata ada orang-orang yang berdebat kusir di situ, debat sampai mau maki-maki ya kan, debat sampai mau baku hantam dan saling mengancam. Itu ternyata diselidiki adalah orang sesama Kristen. Ini saya tidak tahu apa yang terjadi, teman-teman. Nah, saya jumpai ada ternyata orang-orang timur. Nah, kita Bang Mikael di NTT saya punya pergumulan tersendiri karena kita nih beberapa tahun terakhir kita nih lagi sementara ini Bang Mikael, apa namanya, lagi ada kisruh tentang, saya rasa ini tidak perlu karena bagi saya kita masih sama saudara yang saling mendukung, adalah Protestan dan Katolik ya. Ini mereka hujat gila-gilaan teman-teman. Paling kita ini satu gandong, orang Ambon bilang ya, orang Maluku, satu gandong ya toh, kita satu darah kira-kira begitu. Dan kita dalam lingkup yang sama, gereja ini bersebelahan. Tapi bagi saya tidak tahu kenapa sampai memicu satu perdebatan yang sia-sia itu terjadi. Makanya teman-teman yang diberkati, saya mengingat salah satu mentor saya, atau bisa dikatakan kalau di gereja kita itu disebutnya dengan vikaris. Dia bilang begini teman-teman, keindahan keyakinan kita, teman-teman, keyakinan kita itu tidak diukur dari keburukan keyakinan orang lain. Oke. Keyakinan kita itu tidak diukur dari keburukan keyakinan orang lain, tapi apa? Keyakinan kita diukur dari keindahan
keintiman relasi kita dengan Tuhan. Itu lebih mantap, teman-teman. Karena apa? Kayak kita tidak akan menjadi lebih kudus kalau kita menghujat keyakinan orang lain. Nah, ini kan konteksnya kalau di Efesus ini orang-orang yang menyembah berhala, teman-teman, ya kan? Ini orang-orang yang menyembah berhala yang memang menolak Yesus. Tapi di sini hari ini, teman-teman, orang yang percaya Yesus dihujat gila-gilaan oleh sesama orang yang akunya pencinta Yesus. Ini menjadi ironi di atas ironi. Makanya saya akan ajak kita berpikir, teman-teman, bahwa ternyata berbahaya sekali kalau ada orang percaya, orang Kristen yang ngakunya Kristen, tapi secara agamawi dan KTP, tapi dalam relasi intim, hubungan, secara relasi yang kuat bersama Tuhan, itu tidak ada. Bahkan hanya agama Kristen, tapi tidak kenal Yesus. Nah, ini yang menjadi apa? Perenungan kita, teman-teman. Karena seperti tadi murid-murid itu, yang ketika ditanya, apakah kamu menerima Roh Kudus? Ya kan? Ketika kamu menjadi percaya, akan tetapi mereka juga bilang belum. Jangankan terima Roh Kudus. Roh Kudus itu apa mereka tidak tahu. Dan ini menarik sekali, teman-teman yang diberkati. Bahwa kita juga bisa katakan bahwa kita ada orang yang mencintai Yesus, ya kan? Atau orang yang percaya kepada Yesus, tetapi dalam hubungan pribadi yang secara konkret, yang hakiki, itu tidak pernah terjadi. Sehingga apa? Sehingga kita tidak heran kalau akhirnya bukan buah-buah roh, ya kan, yang muncul, tapi lebih banyak adalah perbuatan daging. Dan itu tidak bisa dihindari. Bukan hanya jemaat-jemaat biasa, teman-teman yang berkati, tapi juga bisa sampai kepada majelis, ya kan, sampai kepada pelayan Tuhan, bahkan sampai kepada pendeta-pendeta. Kalau dalam konteks ini adalah tidak mau bertobat sungguh-sungguh. Teman-teman yang diberkati, saya ingin bawa satu hal tentang bagaimana kita sebagai orang-orang timur, ya, karena kita budaya timur yang begitu kuat, Bang Mikael dan teman-teman. Kalau teman-teman satu-satu kali ada berkata tentang KNTT, ya, itu teman-teman akan jumpai kalau soal keramat tamahan itu juara satu. Ya. Permisi kakak, aduh, suaranya lembut sekali, ya kan? Kakak, makan dulu lah, kita jadi aman saja lah, yolah. Ini kita ada logat-logat sedikit ya. Atau saya bisa sampaikan kalau, kakak dari mana? Mari makan dulu lah kakak, itu orang-orang Batak Flores dong ya. Mari makan dulu kakak. Ini saya bisa tahu logat-logat mereka karena dalam penyampaian mereka itu selalu ajakan yang penuh dengan keramat tamahan. Jadi enak sekali untuk diingat dan bagaimana kita bisa mengikutinya dengan mudah karena mereka dalam sapaan, mereka dalam ajakan selalu dengan penuh santun, ya kan, dengan penuh hormat. Tapi teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, budaya itu mulai pelan-pelan hilang. Seperti yang teman-teman tahu, ya, saya berikan informasi kepada Bang Michael Tilaar dan teman-teman semua. Saya tidak tahu di daerah-daerah lain, teman-teman, ya, tapi kalau khusus kami di Kota Kupang, di beberapa bulan lalu, ya, bahkan di tahun 2025 akhir sampai di awal bulan 2026, dan saya tidak tahu bagaimana perkembangan selanjutnya, kita Kota Kupang nih untuk urusan HIV/AIDS nih kasusnya tertinggi, Bang Michael. HIV/AIDS tertinggi dan bukan hanya itu saja, bahwa HIV/AIDS ini bisa muncul dan bisa tertinggi karena banyaknya prostitusi yang terjadi. Ini saya ngomong apa adanya, teman-teman, dan tidak dikarang-karang. Teman-teman bisa cek sendiri dari berbagai macam media dan berita yang akurat. Teman-teman akan jumpai bahwa terjadi banyak prostitusi, dan teman-teman tahu prostitusi ini biasakannya idealnya dilakukan oleh para PSK, ya kan? Tetapi teman-teman tahu ada satu ironi yang sangat menggelisahkan dan ini menjadi warning besar-besaran, yaitu apa? Bahwa pelaku-pelaku prostitusi itu, teman-teman, itu bukan adalah kalangan orang-orang yang dewasa, tapi itu sudah dimulai dari anak-anak SMP. Dan teman-teman tahu, mereka bukan hanya korban prostitusi, tapi mereka pelaku prostitusi. Bayangkan, anak SMP, Bang Michael, kita zaman dulu ini, zaman SMP ini kita masih ngapain ya? Masih main kelereng ya, toh? Masih main bola kaki, main bola pingpong ya, atau apapun itulah permainan-permainan tali merdeka, tali karet ya, toh? Tapi sekarang anak SMP sudah jadi geromong. Wih, itu bahaya sekali, teman-teman. Saya tidak tahu di bagian kota-kota lain, tapi di kota kami itu seperti itu sekarang. Dan teman-teman tahu yang menjadi ironi apa? Yang menjadi ironi karena kita ini mayoritas Kristen. Gereja tuh di mana-mana. Persekutuan doa tuh di mana-mana, teman-teman. Tapi kenapa hal itu bisa terjadi? Bahkan dalam kelulusan SMA beberapa bulan lalu, kalau teman-teman cek, mereka gambar baju-baju, teman-teman ya, mereka gambar baju-baju, itu dengan gambar-gambar yang tidak senonoh,
Bagaimana mereka mempertontonkan adik laki, adik perempuan, ibu mereka yang, aduh, saya katakan itu tidak lagi masuk akal, teman-teman. Dan sudah begitu, gambar-gambar yang mereka tulis di baju itu adalah, minta maaf nih, itu adalah artis-artis film dewasa semua, ya. Bagaimana mereka tahu? Dari mana mereka tahu? Bayangkan, itu terjadi di NTT, di Kota Kupang. Dan ini adalah satu hal yang betul-betul tidak baik-baik saja. Makanya ketika saya coba kaitkan peristiwa Rasul Paulus di Efesus, apalagi kalau kita lihat banyak orang-orang yang sudah tidak percaya, bagus teman-teman kalau kita mau percaya sekalipun kita tidak terlalu tahu bagaimana doktrin dan sebagainya, bagus. Tapi ada yang sudah tahu tapi tidak percaya. Tapi ada yang tidak percaya, sudah tahu tapi tidak percaya, sudah tahu tapi tidak percaya, dan percaya kepada berhala-berhala. Teman-teman, saya kira bahwa itulah, saya pernah ingat pernyataan dari pendeta Stephen Tong. Dia mengatakan bahwa justru kota-kota, negara-negara yang kantong-kantong Kristen itu perlu adanya re-evangelisasi, penginjilan ulang. Iya kan? Karena bisa jadi teman-teman, kita secara kuantitas ya toh banyak beragama Kristen, tetapi secara kualitas di antara semua orang Kristen itu 1-2 orang yang kenal Yesus. Dan yang lain tentu tidak tahu Yesus yang mana. Bahkan bukan yang tidak tahu, tidak percaya Yesus yang mana. Atau tidak percaya Yesus seperti apa. Dan ini yang terus kita gumuli, teman-teman yang diberkati. Dan kita doakan bersama bahwa hanya Tuhan, Roh Kudus yang menolong kita untuk kita bisa keluar dari berbagai pergumulan-pergumulan yang sangat-sangat absurd ini. Belum lagi saya katakan tadi, kita yang harusnya bersatu, kita yang harusnya bergandeng tangan, teman-teman. Tapi ini malah dapat kusir. Itu yang bagi saya secara pribadi sangat miris, teman-teman. Bagaimana kita butuh orang, teman-teman, harus didoakan, harus ditolong. Tetapi bagaimana orang juga memakai agama untuk topeng kebusukan mereka dan mencari kepentingan diri sendiri, mencari validasi atas nama Tuhan. Itu tindakan yang sangat kurang ajar, teman-teman. Makanya hari ini kita kembali lihat, kalau kita lihat juga di bagian kedua, anak-anak Skewa, ya, dalam Kisah 19 ayat yang ke-13 itu, teman-teman ya, sampai 20, teman-teman akan menjumpai juga satu bagian yang lucu di situ. Karena kalau kita lihat di ayat 13, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berkeliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dan berseru katanya, aku menyumpahi, bayangkan, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka melakukan hal itu ialah mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi bernama Skewa. Jadi ada kepala imam Yahudi, 7 orang anaknya, ya. Kepala Yahudi itu ada bernama Skewa, teman-teman. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Lu SKSD, orang Kupang bilang gitu, atau kita semua bilang tahu gitu ya. So kenal, so akrab lu, so dekat. Kenal aja enggak gitu ya, tapi paling merasa diri tahu gitu. Apalagi bawa-bawa nama Yesus. Nah inilah yang Tuhan sampaikan di mana? Di dalam Matius. Mari kita coba buka teman-teman Matius pasal 7 ya. Matius pasal 7 ayat 20. Kita perhatikan teman-teman, ini tentang pengajaran sesat. Jadi teman-teman, ini Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang yang sesat, ya. Yang sesat ini salah satunya adalah apa? Bawa-bawa nama Tuhan tapi tidak pernah percaya dan tidak pernah mengenal Tuhan. Kita perhatikan. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan. Dia bertanya, bukankah kami bertumbuh demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, apa yang dimaksud dengan kehendak Bapakku di situ? Kalau kita lihat dalam Injil Yohanes, kita buka teman-teman Injil Yohanes pasal 6. Pasal 6 ayat 40. Yohanes 6 ayat 40, dia bilang apa di sana? Sebab
Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, yang melihat Yesus Kristus, dan yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kehendak Bapa di situ merujuk kepada apa? Merujuk kepada kamu percaya kepada Yesus. Jadi kalau kamu tidak percaya kepada Yesus, kamu tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Makanya tidak heran tadi Tuhan Yesus bilang toh dalam Matius 7 ayat 21. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yang berseru, bukan setiap orang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan. Kamu ngomong berseru-seru kepada Tuhan, kamu tidak beda sama si penyembah berhala, Dewi, siapa ya, penyembah Dewi Artemis, yang teriak-teriak, besarlah Dewi Artemis, orang Efesus selama 2 jam. Tidak apa beda dengan mereka. Karena apa? Karena menyebut dengan mulut, tapi tidak percaya. Dan itulah teman-teman yang dikatakan dalam Roma. Kalau kita perhatikan Roma, teman-teman, pasal 10 ya. Ayat yang ke-9, dibilang apa di sana? Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Jadi tidak hanya ngomong dengan mulut, ya kan? Tetapi apa? Percaya dalam hatimu. Hari-hari ini teman-teman, yang seperti saya katakan tadi, Bang Mikael dan teman-teman di TikTok orang debat kusir, itu saya rasa orang terlalu banyak ngomong tentang Tuhan, tapi saya percaya mereka jarang ngomong tentang Tuhan. Jadi ngomong tentang Tuhan tuh banyak ya orang-orang naskewani, ya kan? Ngomong menyupai dalam nama Tuhan, tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Jangan percaya, ngomong dengan Tuhan tuh tidak pernah. Makanya akhirnya menjadi apa? Menjadi batu sandungan. Dan orang-orang yang demikian, sesuai dengan Matius pasal 7 tadi, 21, 22, 23. Enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Jadi teman-teman perhatikan, ini sangat kompleks sekali ya, bagian-bagian ini yang saya rasa sangat-sangat relevan. Dan tentunya kalau kita kaitkan dengan kota kita masing-masing, tentu juga mempunyai pergumulan yang saya kira tidak jauh-jauh beda. Ya. Tapi karena kita melihat bagaimana saya lahir besar, ya, saya lama di Nusa Tenggara Timur, di NTT, satu banyak hal yang saya dapatkan bagaimana keramah tamah, santun, etika dalam moral yang begitu kuat. Tapi hari-hari ini banyak pergumulan yang saya katakan tadi, mulai dari anak SMP yang terjerumus dalam prostitusi, HIV semakin tinggi, dan kalau kita melihat di 2026 awal, kalau tidak salah, atau juga bisa dikatakan 2025, itu kasus orang bunuh diri itu terlalu banyak. Ya. Kasus orang bunuh diri, teman-teman, bundir, terlalu banyak, dan itu paling banyak dilakukan oleh siapa? Anak-anak muda, dan juga waktu itu dimayoritasi oleh laki-laki. Makanya teman-teman yang laki-laki, kita kalau ada punya masalah cerita ya, kan ada bilang laki-laki tidak perlu bercerita toh. Kita sharing teman-teman ya, mari kita terbuka. Kita juga bahwa kita lemah teman-teman. Tapi yang menjadi pertanyaan kita itu, kita mayoritas Kristen, gereja di mana-mana, persekutuan doa di mana-mana, tapi kejahatan juga di mana-mana. Bahkan saya kalau bisa katakan bukan hanya NTT, tapi Indonesia ini teman-teman, ini ada satu paradoks yang menggelisahkan. Apa itu? Kalau teman-teman tahu, teman-teman melihat di berbagai macam survei dan juga berbagai macam penilaian tentang bagaimana indeks apa tuh? Indeks kejahatan yang sangat-sangat tinggi di dunia, salah satu yang terbesar adalah di negara kita, Indonesia. Salah satu yang terbesar kejahatan yang dilakukan negara di dunia itu adalah Indonesia. Dan bukan juga hanya kejahatan, apa tuh? Korupsi, pencurian, ya kan, nepotisme, apalagi. Salah satunya mungkin bisa dikaitkan dengan penyembah berhala dan lain sebagainya. Tapi yang paling concern itu adalah seperti itu tadi. Ya kan? Bagaimana kita hidup dengan rakus. Sepertinya saya mau katakan bahwa banyak kejahatan yang terjadi di negara kita. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara liberal, atau bukan jangan liberal, negara-negara ateis yang tidak percaya Tuhan, hidup mereka tuh lebih nyaman dan tingkat kejahatan mereka lebih rendah. Kita bisa katakan mungkin Finlandia, ya, atau Swedia, bahkan mungkin Jerman, negara-negara yang sudah melegalkan LGBTQ, dan semua orang-orang yang mungkin kalau kita lihat negara-negara yang tidak percaya Tuhan, atau dalam hal ini juga mereka yang tidak bertuhan. Tapi kenapa indeks kejahatan mereka lebih rendah dibandingkan dengan kita Indonesia yang bahkan punya 6 agama dan semuanya tahu Tuhan?
Ini menjadi dilema, teman-teman, dan menjadi paradoks yang aneh. Karena kita negara beragama, yang bertuhan, yang tiap hari dari ujung sampai ujung ngomong Tuhan, tapi kejahatan juga yang paling banyak di negeri ini. Makanya teman-teman, saya kira dalam realita itu tidak baik-baik saja, teman-teman ya. Mari kita juga mau mendoakan negara kita, ya toh. Doakan juga kota kita terkasih. Bagaimana kita lihat pergumulan yang ada, mari kita doakan. Sebut siapapun yang kita tahu orangnya itu, namanya itu dalam doa kita. Minimal kita katakan Tuhan tolonglah mereka, Tuhan tolonglah mereka, Tuhan tolonglah mereka. Dan tolonglah saya ya Tuhan. Karena kita semua butuh pertolongan tuh, butuh pertolongan Tuhan. Maka daripada itu teman-teman yang diberkati dari kasih Tuhan, kita akan melihat tadi dari kompleksnya dalam dalam kisah para 19 tadi, ya. Bagaimana Rasul Paulus yang ada di Efesus dalam pelayanannya, tapi Tuhan mengadakan mujizat teman-teman ya, dan bersama-sama dengan orang-orang yang percaya. Saya mau ambil satu bagian kesimpulan dalam pengertian bahwa kita akan jumpai seperti siapa tuh namanya tadi, Demetrius ya. Demetrius zaman sekarang yang menghasut ya kan, alat-alat setan yang dipakai untuk memecah belah, yang dipakai untuk menghasut, untuk mengajak orang keluar dari kebenaran. Tapi percayalah, bersama Kristus kita akan lebih daripada menang, dan kita akan cakap melakukan perkara besar. Karena kalau kita jumpai teman-teman yang diberkati dan dikasih Tuhan, ya, bagaimana mereka bergumul, mereka berdoa, dan Rasul Paulus dalam pasalnya yang ke-19 tadi, teman-teman yang diberkati, mulai tadi ayatnya yang ke pertama sampai ayatnya yang ke-12, ya. Bahkan sapu tangan pun, ya, atau kain dalam hal ini yang pernah dipakai oleh Paulus, dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Saya mau katakan teman-teman, ini konteksnya cerita. Ada dua hal yang teman-teman harus perhatikan. Ada hal yang bersifat deduktif, ada yang bersifat deskriptif. Jadi Alkitab kita dilihat dari dua sudut pandang. Deskriptif itu adalah satu bagian cerita yang tidak dijadikan pola, oke. Tapi kalau deduktif itu satu pola yang kita harus lakukan dan perintah yang harus kita jalankan. Contoh kayak apa misalnya Musa bawa orang Israel keluar ya kan dari Mesir, mereka Musa belah laut. Itu bukan berarti teman-teman kalau teman-teman yang ada di Banten sana mau ke Lampung belah laut. Tidak, itu cerita teman-teman ya. Atau teman-teman mungkin marah sama orang mau rubuhkan rumahnya, berkelilinglah menyanyi keliling rumah itu dan rumah itu rubuh, seperti orang Israel berkeliling tembok Yeriko dan tembok itu rubuh. Kan tidak seperti itu. Itu deskriptif, itu cerita yang tidak dijadikan pola. Tapi bersukacitalah, beritakanlah Injil, itu bersifat redaktif dan itu harus dilakukan. Nah, ini masuk di mana? Ini masuk di dalam hal deskriptif, teman-teman. Ini cerita dan bukan dijadikan pola. Tapi dalam kasus ini, kalau Tuhan mau pakai sapu tangan bisa. Saya pernah ingat Bang Mikael, kalau tidak salah itu Pastor Gerald Lumoindong ya. Dia pakai sepatu, teman-teman. Itu lebih ekstrim tuh. Dia pakai sepatu, kalau tidak salah apa ya, untuk berdoa kasih orang atau tidak, bagaimana tuh. Itu pro kontra juga karena sepatu tuh. Karena dari Pastor Geran bilang juga Tuhan bisa memakai apapun. Rasul Paulus juga kan pakai sapu tangan, ada bayangan ya toh, dan berbagai macam hal-hal yang Tuhan bisa lakukan. Betul sekali. Tapi satu hal yang harus kita perhatikan di sini teman-teman yang diberkati, itu kalau Tuhan mau, bukan kalau kita mau. Amin teman-teman ya. Jangan kita manipulasi dan kita anggap seakan-akan atas nama Tuhan. Tapi ternyata yang kita lakukan dari perspektif kita yang dangkal, dari pemikiran yang kita yang pendek, dan asumsi kita yang tidak berdasar. Hati-hati. Karena itu bisa seperti orang-orang penyesat tadi yang berseru atas nama Tuhan. Tapi ternyata itu bukan Tuhan yang mau. Itu disebut dengan apa? Nabi-nabi palsu yang berbuat palsu. Kalau di imamat berapa? Saya lupa teman-teman ya. Imamat 22 kah atau berapa? Saya agak lupa bagian ayat itu, saya cari. Tapi ada bagian dia bilang begini. Celakalah orang yang aku tidak perintahkan untuk bernubuatkan, ya, atau Tuhan tidak pernah menyampaikan sesuatu untuk dia bernubuat, tapi dia bernubuat. Celakalah orang itu. Itu celaka, teman-teman, karena bernubuat palsu. Saya mau kaitkan ini, teman-teman, sekali kompleksitas kita merujuk kepada apa? Yang satu hal yang saya renungkan di sini. Bagaimana kita yang adalah mayoritas Kristen tapi tidak percaya kepada Yesus, itu yang menjadi kunci kita. Utama pokok ajaran atau maksud saya adalah bagaimana khotbah ini saya mau bawa kemana begitu. Tentang bagaimana
Kita adalah orang-orang yang sudah berKTP Kristen, tapi ternyata hanya KTP tapi tidak percaya. Makanya istilah KTP itu muncul dari orang-orang yang tidak percaya sungguh-sungguh, tapi beragama Kristen doang dalam KTP. KTP itu juga ada kepanjangannya. KTP itu artinya Kristen tapi palsu. Ya. Jadi palsu bukan sungguh-sungguh Kristen, karena sungguh-sungguh Kristen artinya mereka yang sungguh-sungguh mengikut dan percaya kepada Kristus. Kristen bukan agama, tapi Kristen adalah identitas. Bagaimana kita mengikut Kristus secara sungguh-sungguh dan benar-benar percaya kepadanya. Nah, jadi teman-teman perhatikan bagian-bagian yang bahwa sebetulnya saya mau katakan kita percaya sekalipun dalam pergumulan seperti itu, Bang Mikael, Kak Fanti, dan kita semua yang ada, bahwa saya jumpai juga banyak orang yang masih berdoa sungguh-sungguh, apalagi kita di Nusa Tenggara Timur. Waduh, kalau mau bilang orang berdoa, masih banyak orang berdoa. Masih banyak orang berdoa, teman-teman. Mau banyaknya suanggi itu, ini kalau Bang Michael tahu itu suanggi itu kayak model apa ya? Suanggi itu yang ini, saya mau katakan jin juga apa ya? Itu kayak apa namanya sih? Aduh, kayak semacam santet kah atau apa tuh suanggi itu ya? Santet Kak Fanti ya. Ini by the way, Kak Fanti ini ada namanya Ola, Bang Michael. Saya nggak tahu ini Kak Fanti Ola ini dari Kupangku dari mana nih? Saya kira mungkin Kak Fanti dari TT. Kafanti olah-olah nih, ini marga-marga orang NTT ya. Oke, tapi saya tidak tahu ya. Tapi seperti itu. Nah, jadi saya mau katakan begini mereka bahwa banyak banyak suanggi ya toh. Mau banyak suanggi seperti apa, banyak orang juga semakin banyak berlutut dan berdoa. Banyak. Nah, saya jumpai teman-teman. Banyak orang yang sungguh-sungguh menaruh lutut di lantai untuk doakan tadi yang saya katakan, mau prostitusi, mau HIV, mau suanggi, apalagi okultisme. Bagaimana penyembah berhala, orang-orang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak bertobat sungguh-sungguh. Banyak hamba Tuhan yang juga masih berdoa. Jadi teman-teman, yang saya mau katakan, dalam kantong-kantong Kristen, kita semua orang-orang percaya, jangan kantong-kantong Kristen. Kita yang menjadi terang di satu daerah, ya. Contohnya Bang Mikael di mana? Di Makassar, ya kan? Atau kita di daerah-daerah lain. Kita menjadi terang di bagian itu, iblislah yang akan mencari kita. Jadi DPO dari iblis adalah kita yang percaya kepada Tuhan. DPO, daftar pencarian orang dari setan. Ya. Karena apa? Karena kalau untuk orang yang mencuri, orang-orang yang hidup dalam kejahatan, itu jodohnya mereka tuh. Dan itu tidak ada dalam pencarian mereka. Tapi kita yang marani keluar, kudus. Ya kan? Mau untuk benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, itulah yang diintai, yang dicari oleh iblis. Makanya tidak heran, bahkan kita yang sungguh-sungguh percaya, tantangannya, tekanannya, pressure-nya itu lebih kuat. Makanya teman-teman yang berkati, saya tidak peduli, mau mungkin hari ini Bang Mikael aja yang di sini, kita berdua Bang Mikael, saya akan khotbah seperti ini. Ya. Karena apa? Karena bagi saya satu orang itu sangat berharga, teman-teman. Mari kita melihat setiap pribadi, apalagi mungkin secara khusus keluarga-keluarga kita doakan mereka, teman-teman. Karena saya katakan tadi di awal Bang Mikael, seperti saya khotbah di satu gereja itu 3 orang itu. Saya ini tidak bisa menyanyi Bang Mikael ya. Saya tidak bisa menyanyi. Jadi kalau menyanyi itu fals sekali. Waduh, itu kacau balau. Untung waktu itu tuh ada teman saya ajak, untung saja Bang Mikael. Kalau tidak itu kita 2 orang sama pengurus gereja yang waktu itu juga adalah sudah ibu-ibu. Saya juga tidak mau tahu. Saya tidak mau tahu kenapa tidak datang, juga tidak mau tahu. Intinya siapa yang datang itu juga digerakkan Tuhan toh. Karena saya rasa tidak perlu cari tahu kenapa tidak datang. Tapi waktu itu pengalaman yang waduh. 3 orang waktu itu gereja, aduh, gedung begitu besar, kita juga pakai pakaian gereja waktu itu, tapi ada sukacita tersendiri bahwa memang Tuhan tuh hadir. Ya, bagaimana karena ketulusan, sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan, Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera. Walaupun 3 orang, tapi memang damai sejahtera begitu kuat, dan saya percaya Roh Kudus hadir di sana. Jangan demikian pula, teman-teman yang diberkati, kita semua di sini, Bang Mikael sebagai pembina atau founder, Authentikers, apapun yang digumuli, teman-teman ya, kita senantiasa berdoa dan bergumul. Satu jiwa itu sangat berharga. Kalau saya pernah ingat satu video klip dari Pastor Christopher Tepeheru, dia bilang tidak peduli mau banyak orang, bahkan 1 orang pun itu kita harus sungguh-sungguh dengan dia. Kenapa? Karena dari 1 orang itu bisa jadi dia mengubah 1 generasi. Ya toh? Dari 1 orang itu bisa jadi dia mengubah 1 generasi, seluruh bagian keluarganya, atau dari 1 orang itu mengubah banyak orang yang lain.
Jadi saya sangat percaya teman-teman, itu yang menjadi semangat dan sukacita saya ketika dalam berpelayanan. Tidak melihat siapakah engkau, dari manakah engkau, dan ada berapa orang di situ. Tapi kalau saya tahu itu manusia, artinya itu adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Jadi teman-teman, suara dari timur ya, yang ingin saya sampaikan kepada kita bahwa kita punya pergumulan tertentu dalam hal ini karena kita adalah mayoritas Kristen, tapi mari kita sungguh-sungguh berdoa agar tidak hanya sebagai mayoritas yang menjalankan ibadah secara rutinitas dan formalitas, tapi kita sungguh-sungguh mau bertobat, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan mau semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi teman-teman yang diberkati dan disayang oleh Tuhan, dalam pergumulan kita, saya sangat bersyukur kisah para Rasul 19, saya rasa ini bagian yang menarik teman-teman, dan bahkan bukan hanya 19, kalau bisa seluruh kisah para Rasul itu baca teman-teman ya, karena itu sejarahnya, bagaimana histori para murid-murid, rasul-rasul yang berjuang, bergumul, bagaimana mereka menghadapi banyak tantangan, itu menjadi teladan iman yang luar biasa, bahkan di tengah-tengah keadaan kita yang sangat-sangat gonjang-ganjing hari-hari ini. Ya, toh? Saya tidak mau bahas tentang politik, teman-teman, tentang pemerintahan, ya, teman-teman yang bisa cari tahu sendiri. Tapi ini lagi absurd, teman-teman ya. Saya rasa absurd sekali ini. Nah, kalau sudah tahu susah, ya toh, sudah tahu setengah mati, dan juga sudah tahu bagaimana banyak pergumulan, satu-satunya yang bisa kita andalkan hanya Tuhan saja. Tidak bisa kita andalkan orang lain, siapapun tidak bisa. Kalaupun teman-teman yang diberkati, saya pernah dengar kata-kata bilang, jawaban ChatGPT, ya kan? Jawaban ChatGPT itu lebih cepat daripada jawaban doa. Tapi ingat, ChatGPT bukan Tuhan. ChatGPT tidak punya perasaan, teman-teman. Dan dia itu adalah robot komputer yang seperti tidak tahu kita siapa dan tidak mengerti apa yang kita alami. Tapi hari ini mari kita berdoa kepada Tuhan, karena doa bukan hanya merujuk kepada permintaan, tapi doa itu merujuk kepada komunikasi dan relasi. Nah, sekian dari saya, Bang Mikael, dan teman-teman yang diberkati. Kita berdoa bersama-sama, biarlah dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, dari barat ke timur, selatan ke utara, ya kan, barat laut sampai tenggara, dan dimanapun kita berada, Tuhan Yesus sayang, dan Tuhan Yesus for katong semua. Tuhan Yesus memberkati dan mencintai kita. Amin. Terima kasih Bang Mikael dan teman-teman semua. Saya selesai. Mungkin saya serahkan kepada Bang Mikael atau teman-teman yang bisa Amin, thank you kita. Yeriko untuk pesan Tuhannya. Tapi anyway Yeriko, ini nggak hanya Fanti Ola doang yang dari Kupang nih bro. Jadi ini Fanti dia tinggal di Semarang, tapi aslinya dari NTT. Ini juga saudara kita Nona, saya panggil Eta. Ya, saudari kita namanya Margareta Markus. Dia juga dari Nusa Tenggara Timur juga. Yunita kakak juga dari Indonesia Timur, tapi aku lupa dia dari mana. Nanti bisa konfirmasi kembali. Yunita dari Nusa Tenggara atau dari Ambon atau Papua, saya kurang tahu. Dan juga sebenarnya banyak teman-teman kita yang dari Kupang NTT juga gitu. Banyak di Authenticus tapi kurang aktif juga. Seperti itu dan itu juga pergumulan saya karena gini teman-teman ya. Saya ini bersama dengan teman-teman kita udah bergerak untuk fellowship onsite teman-teman. Ya, kita lagi eh, bergumul sekali untuk kita membuat komunitas onsite begitu. Jadi nggak hanya online seperti ini ya, Riko. Jadi saya juga lagi bergumul siapakah PIC yang cocok untuk membuat fellowship onsite di Nusa Tenggara Timur, di daerah Papua juga. Nah, leaders kita juga yang di Serui Papua itu Jos, dia ternyata ada jadi dia pindah nih. Jadi dia pindah dari Serui Papua ke Surabaya. Nah, itulah yang menjadi kayak istilah pertanyaan besar buat kita sebagai teman-teman pengurus juga. Saya bilang, aduh, sanggup berat juga ini kalau Jos udah pindah Surabaya. Oh, siapa yang pegang Indonesia Timur itu. Jadi itulah pergumulan kita mungkin sampai tahun depan gitu. Kalau saya sedikit berbagi, Bagaimana? Kota Kupang ini katanya tidak terlalu besar, Bang. Kalau kita di Kupang ini daerahnya tidak terlalu besar begitu. Jadi apa? Kalau dia tinggal di mana kita bisa jumpai dengan cepat. Kupang ini kota kecil gitu, Bang. Kota pesisir toh.
Hmm. Nah, jadi kalau misalkan dia di Kupang tuh, kalau Kupang tuh berarti itu udah kayak ini, dekat gitu. Apa? Mungkin Jadi berbeda jadi kalau begitu. kita Jadi begitu teman. Jadi begitu teman ya. Itu saya lagi bergumul sekali. Siapakah yang ini? Kalau memang kalau bro berkenan juga, kalau misalnya bro mau bantu untuk lead Nusa Tenggara Timur, saya sangat senang sekali gitu. Kalau bro mau banget untuk lead Authenticers khusus Indonesia bagian timur khususnya di NTT di Kupang ini. Eh, saya juga banyak sekali bergumul karena banyak teman-teman kita yang di data-data yang sudah tertulis di forum kita kebanyakan juga dari Kupang NTT. Jadi ya, tapi tuh, banyak Bang, yang saya nggak kan aktif juga. Jadi saya juga belum tahu. bergumul sekali. Ya, gimana? Iya, maksud saya juga kan, saya juga belum tahu yang mana-mana. Atau mungkin kalau tahu tinggal di mana pasti itu bisa dicapai gitu. Kalau misalkan, karena Kupang ini kecil saja bang gitu. Ini kalau Hmm. kita kemana pasti ketemu nih. Dia bukan Iya. kota besar Nah, seperti itulah. Bandung. Itulah. Begitu, Bro. Jadi, eh Kupang NTT semoga saja kalau ada fellowship onsite-nya itu saya sangat bangga sekali. Karena Makassar, Jakarta itu sudah ada. Puji Tuhan. Makassar, Jakarta sudah ada. Jakarta itu cuma 3 orang kemarin bulan lalu fellowship. Kita buatnya itu tiap bulan. Kita buatnya tiap akhir bulan. Jadi saya punya visi sekarang karena kita ini kan tanda tagline kita itu Parachurch for Young People. Jadi kita bukan gereja lokal, tapi kita pengarah anak-anak muda ini ke gereja lokal mereka. Jadi saya sudah berbagi visi ke Marisa, ke Fanti juga, ke Lady juga. Teman-teman kita juga yang di Medan juga banyak. Teman-teman yang Sumatera di Indonesia Barat juga banyak gitu. Di Jakarta, di Jogja juga, di daerah Jawa Tengah juga banyak gitu. Fanti di Semarang, kan? Eta di Jogja. Jadi banyak juga dari mereka. Meskipun mereka dari Kupang NTT ya, tapi mereka tinggalnya di Jawa Tengah. Gitu. Itulah yang saya gumulkan juga kira-kira ini banyak sampai saya mengalami eh, yang namanya drop sih sebenarnya namanya drop. Jadi nggak hanya saya ngurusin untuk fellowship onsite, jadi saya juga banyak urusin apalagi kan saya mau wisuda MTH ini bulan Agustus. Jadi banyaklah yang hal-hal yang urusi seperti itu teman-teman ya. Jadi mohon doanya teman-teman untuk semua pengurus, adik-adik pengurus yang ada dan juga mohon doanya juga tahun depan kalau Tuhan berkenan, kita akan dapat leader yang baru. Kemungkinan besar, oh Bali belum ada katanya. Bali belum ada ya Kak. Oke, oh untuk Bali kita akan lihat ya. Siapa yang nanti yang ada di Bali nanti kita vote seperti itu ya. Asalkan member-member di GC1, GC2 nggak ada yang memanipulasi jawaban. Jadi gitu. Ini Eta nanya ini NTT mananya abangnya Bang katanya. Gimana tuh ya Riko? Ditanya itu sama Eta Margareta Saya Marcus. di kantor wali kota. Wali kota. Ah, di wali Tapi kota dekat SMP 5. kalau beta di Kupang Barat. Weh, di Kupang Barat berarti di Batak Tempil itu eh. Iya, dekat setelah. Oh, baik-baik siap. Beta pun juga biasa di Batak Teh yang Sublili. Kalau Ya, kakak tahu Batak beta di Sublili. Sumlili, Sumlili, Sumlili. Aduh Tuhan, ada orang sana, ada orang Rote. Iya, betul Sublili orang sampai Batu. Kowe Bali dong kak. Terlalu jauh sih kalau di Bali ya. Ya, Tapi di tapi main sampai di situ terminal kak. sih. Sublili dong. Siap kak. Kasih banyak Kak Iya, Nona. tapi banyak keluarga di wali kota situ di Oeba di yang dekat-dekat Oh situ. siap. Weba siap, siap, siap kakak siap. Kakak dari Gemit kok? Iya, Gemit. Oh Gemit mana? Boleh tahu kak? Gemit Batu. Oh yang di Kupang Barat tuh. Betul. Oh siap. Hormat kakak semuanya. Oke, salam Salam kenal ya, dari kota Kak. beda kelima ya. Polresta Kupang situ. Oh, dekat Polresta. Oke, Nah, oke. betul. Sering ke situ sih kemarin pas balik tuh ada jalan-jalan sama teman-teman di situ. Oh, baik kakak. Nanti ini kalau ada balik ke Bali nah botong bahasa ya kakaknya. Ini minta maaf BK. Oke. Tapi kayaknya di tahun depan belum nggak akan Oh, nikah, siap jadi siap. mau Oh, balik.
Baik. Nah, itu pokoknya rumah di sekitar situ aja. Ya. Lu Eta ini posisinya di mana sih? Di Jogja, Abang. Dari Jogja kan? Dan Ini Jogja di- anyway. Iya. sama saya kalau di kota itu. Tapi kalau daerah aslinya di Kupang Barat, nah itu di daerah yang cukup agak ke sana lagi sedikit. Iya, Nah, bagian barat lah. Gitu. itu orang-orang etnis atau suku Rote banyak di situ. Iya, kebetulan merang rate. Malaysia, mah. Ini deh, tuh mau mana ini deh. Siap. Iya. Nenek juga orang Rote, Kak, jadi sama kita dan kita ya. Oh, tapi be Termasuk ini orang rote, mama rote, bapak rote, mama timur. siap, masih banyak. Oke. Berkabar. Ini Iya. ini fix ini kita buat hybrid aja ini. Autentikas Kupang NTT. Gas. Kalau timur atau Kupang tuh nggak jauh-jauh, Bang. Jadi kalau Iya, jauh-jauh pasti ketemu. keluarga tuh Dia tersebar kayaknya, tau. dia kayaknya sebesar ini Jakarta Timur kayaknya ya. Dia hanya satu bagian itu aja, Bang, Kupang nih. Bahkan mungkin lebih kecil dari Jakarta Timur. Kalau Betul. setahu saya dalam DNA-nya tuh begitu. Jadi dekat, Bang. Nggak jauh-jauh. Oh, Iya. boleh. Terus Boleh lah itu. Nanti terus kita Kupang dalam waktu itu, dekat ini. Nanti kita dalam waktu dekat ini ya Riko. Kalau misalnya kalau Bro berkenan untuk bantu, kita akan vote dulu teman-teman yang di GC, teman-teman yang di daerah Kupang. Siapa ini kalau Bantu misalnya cari mereka jawab banyak, kita akan cari tempat semacam ya kafe gitu untuk kita bisa apalah baku dapa di situ dan teman-teman Authentikers mau ya. di apa namanya di Kupang NTT diberkati oleh Tuhan gitu ya. Saya bergumul sekali untuk apa namanya saat teduh onsite ini gitu. Karena di Makassar sama Jakarta ini sudah jalan. Makassar sama Jakarta sudah Oke. jalan Siap. tiap bulan dan saya bergumul sekali untuk Kupang NTT dan juga untuk di daerah Medan. Nah, kebetulan Jogja. yang di Medan itu ya kalian tahu lah ya, ibu leader kita kan lagi apa namanya lagi make have fun dengan suaminya karena baru nikah juga. Tapi anyway, Yeriko, ya suara saya juga kurang bagus-bagus banget soalnya ini. Jadi sebenarnya suara yang paling bagus itu adalah teman kita itu, ya kan? Eta, ya kan Fanti, ya kan Marisa, ya Ya, kan? betul. Suara kita yang suara yang paling bagus adalah beliau itu, betul ya Risa ya? Ya itu. Jadi biasanya kalau dia WL itu di Sela itu dia lah itu yang handle, dia yang nge-host. Nah, saya juga mau apa namanya karena dia itu udah berpotensi bagus untuk jadi leader, kemungkinan besar juga tahun depan itu dia akan aku jadi kandidat seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu, Bro. Jadi terima kasih atas firman-Nya, terima kasih atas pesan Tuhan yang begitu menohok sekali buat kita untuk kita bisa renungkan, untuk kita bisa apa namanya, untuk kita bisa eh, cerna bersama-sama, untuk kita bisa pelajari sama-sama. Oh ternyata memang banyak case in case yang ada di NTT, yang ada di Papua dan juga di Maluku. Jadi saya juga dengar cerita juga dari Jos di Papua juga kejadiannya pun apa namanya 11-12 lah dengan NTT seperti itu. Jadi ini kita akan doakan sama-sama dengan serius. Kita akan memberkati kota karena kita nggak hanya jadi terang untuk diri kita sendiri, jadi kita mau menjadi terang untuk orang yang ada di sekitar kita. Bahkan memang mayoritas memang orang Kristen betul, tetapi saya mau katakan eh, seperti yang dibilang oleh Eriko tadi ya, perlu reevangelisasi lagi. Kita perlu untuk sampaikan lagi berita itu bahwa ketika kita mengalami Kristus, kita mengalami yang namanya Yesus, kita mengalami dari kuasa rohnya yang kudus, kita menjadi serupa dan sekarakter dengan Yesus. Dan kita ini adalah eklesia. Kita ini adalah eklesia yang dibawa Tuhan dari dalam kegelapan ke luar untuk kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita. Seperti itu ya. Kita mau sama-sama satukan hati, kita mau sama-sama berdoa sebelum saya serahkan pada Risa untuk menutup kita dalam doa. Kita sama-sama bersyafaat untuk doa Indonesia bagian timur. Kita akan sama-sama berdoa baik-baik untuk teman-teman kita yang ada di sana. Bapak Arik yang diserahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan untuk eh, sesi ini ya Tuhan. Kami bersyukur
firman Tuhan boleh disampaikan, karena kami tahu Tuhan bahwa tidak ada yang sukar bagi Yesus, tidak ada yang sukar bagi Engkau untuk kuasa atas kota kami tercinta, terkhususnya buat Indonesia Timur. Bapak hamba berdoa ya Tuhan, semua pokok doa yang kami kumpulkan ini, kami tahu ya Tuhan itu pergumulan setiap anak-anak Tuhan yang ada di NTT, di Kupang, di daerah Bali, di daerah NTB, di daerah Maluku dan Papua. Bapak, hari ini kami berdoa ya Tuhan, untuk generasi-generasi muda di sana ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang turut campur tangan, Engkau yang memulihkan ya Tuhan. Yang pertama kami berdoa ya Tuhan untuk hikmat-Mu ya Tuhan. Kami mohon hikmat dari Engkau untuk semua pemerintah-pemerintah yang ada di kota kami, dimanapun itu ya Tuhan. Bapak, kami berdoa agar senantiasa mempercepat akses transportasi ke wilayah pendalaman, seperti layaknya teman-teman kami yang ada di Mimika, Papua, teman-teman yang ada di pelosok-pelosok di Nusa Tenggara. Bapak mau berdoa juga Tuhan, pemerintah agar berjalan dengan cepat, agar gerak cepat untuk dapat mempercepat akses transportasi ke seluruh wilayah pedalaman. Dan juga kami berdoa Tuhan agar anak-anak muda dan remaja terkhususnya di Nusa Tenggara Timur dan wilayah timur lainnya dilindungi oleh Tuhan dan dijaga oleh Roh Kudus, dijaga oleh Tuhan dari semua pengaruh buruk penyalahgunaan teknologi yang ada. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk penegakan hukum yang adil dan transparan terkait kami tahu Tuhan kasus korupsi bantuan rumah yang ada di NTB. Kami berdoa buat kasus tambang legal yang ada di Maluku serta penyelundupan BBM subsidi yang ada di Papua. Bapak mau berdoa Tuhan, kiranya penegakan hukum terjadi atas Indonesia Timur, dan kami berdoa Tuhan, Engkau yang bertahta atas wilayah NTT, Maluku dan Papua, NTB, Bali dan sekitarnya. Bapak hamba berdoa juga Tuhan untuk peningkatan akses kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kami berdoa, kami bersyukur, kami mohon Tuhan untuk kelancaran atas kerjasama layanan kesehatan yang ada di Indonesia Timur, seperti program pengampuan kesehatan mata di daerah Papua pedalaman dan di Papua pegunungan. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak muda Kristen yang ada di NTB, NTT, Bali, dan Maluku dan Papua. Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus agar anak-anak Tuhan, pemuda-pemuda Kristen di Indonesia itu menjadi agen perubahan, jadi eklesianya Tuhan, sehingga mereka dipersiapkan ya Tuhan untuk masuk ke dalam pintu gerbang kota. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau yang turut campur tangan. Bapak, hari ini kami berdoa buat Dr. Dikasih Indonesia agar menjadi para church yang menjadi dampak buat anak-anak muda, kampus-kampus dan sekolah-sekolah, di tempat kerja, bahkan di gereja lokal kan masing-masing. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk program-program seperti layaknya live TikTok Sela dan juga saat teduh Jumat. Kami berdoa Tuhan Engkau yang memberkati semuanya. Pengurus-pengurus yang ada kami berdoa Tuhan Engkau yang memberkati. Kami bersyukur juga hamba-Mu Lediana yang Tuhan sudah lancarkan dalam proses pernikahan dengan saudara Jo. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati mereka berdua dalam membina rumah tangga, baik Lady maupun Jo. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati mereka sehingga mereka membina keluarga seperti layaknya Kristus kepada jemaatnya. Bapak, kami juga berdoa juga Tuhan, bersyukur buat Sarah, Jeko dan juga Elang yang juga Tuhan sudah persatukan mereka dalam ikatan keluarga. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati juga mereka berdua. Kiranya Tuhan dua pasang ini ya Tuhan yang sudah Engkau satukan pada bulan ini, kiranya Tuhan Engkau yang memberkati keluarga kecil mereka. Dan hari ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk Autentikasi Indonesia Timur, terkhususnya untuk di Kupang NTT. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati Eriko bersama dengan teman-teman yang ada di sana. Kiranya Tuhan Engkau yang merancangkan semua rencana yang akan kami susun ke depan. Kiranya Tuhan Autentikers for Kupang NTT ini boleh jadi
agar kami juga boleh dipersatukan menjadi dampak buat semua mahasiswa-mahasiswa, anak-anak sekolah, dan juga bisa menjadi dampak juga buat mereka sehingga mereka sungguh-sungguh ikut Tuhan dan mereka mau setia di gereja lokal mereka masing-masing. Ya Tuhan, Engkau yang memimpin mereka semuanya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Yesus. Nah, doa ucapan syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup kami serahkan Indonesia Timur ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Oke, sebelum serahkan kepada Risa untuk doa penutup dan dokumentasi, Fanti boleh pengumuman sebentar dan juga habis ini kita serahkan buat Risa untuk doa penutup. Silakan. Oh ya, Yunita, aku mau apa namanya sedikit announce juga teman-teman yang ada di Bali. Nanti kita akan vote siapa yang ada di Bali. Nanti kita akan usahakan untuk ada fellowship onsite juga di sana. Jadi kita nggak ada online doang di sini. Jadi saya mau kita bisa jadi dampak di kota kita. Gitu. Siapa nih? Oke, shalom, suaraku aman? Aman deh, lanjut. Oke, aku akan mengumumkan beberapa pengumuman. Yang pertama, mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, teman-teman yang sudah melayani. Buat Kak Riko, terima kasih untuk pesan firman-Nya. Sangat terberkati. Kiranya Tuhan berkati setiap pelayanan kakak dimanapun kakak berada dan terus menjadi berkat dimanapun kakak berada. Terus yang berikut, bagi teman-teman yang ingin satu bareng sama kita setiap hari Jumat, boleh banget menghubungi saya dan Risa di kontak yang tersedia. Yang berikut kita ada kegiatan saat teduh setelah tiap hari Rabu malam di live TikTok di akun Kak Mikael, Kak Ledi, Kak Jeko di Authenticers dan JOJ juga. Nanti kita akan dipandu bersama Kak Ledi, Kak Michael, dan Kak Jeko. Oke, Fanti Terus, sebentar sebelum kita ke ini berikutnya. Doa malam Sela bulan ini, kenapa kita libur? Karena Lady kan lagi kemarin itu persiapan untuk merit juga. Jadi semoga saya di bulan Juli mungkin antara pertengahan atau akhir kalau Tuhan berkenan kita bisa mulai Sela lagi. Kita akan kabarkan secepatnya di GC1 GC2 biar teman-teman juga nggak apa namanya nggak menunggu-menunggu terus kita akan kabarkan secepatnya karena apa namanya memang salah satu dari leader kita sebenarnya sudah dua deh. Jeko kan sama Lady kan sudah married jadi mereka having fun dulu sebulan ini bareng dengan suami mereka masing-masing. Silakan. oke, selanjutnya kita ada satu tiap hari Jumat di bulan Juni ini ada hybrid dan juga Zoom meeting. Seterusnya kita ada Blessing Our City, doa berkat bagi setiap kota kita. Untuk bulan Juni ini kita berdoa untuk Sulawesi. Minggu ketiga akan ada live hybrid dengan fellowship gabungan onsite dengan sahabat teman-teman kita yang ada di Kota Makassar pada hari Senin 29 Juni. Nanti akan diinfokan untuk info selanjutnya di grup kita, grup 1 dan 2. Itu tempatnya nanti di Squid Cafe lantai 3. Open gate-nya akan dilaksanakan tepat pada 6:30 waktu Indonesia Tengah. Oh ya teman-teman, hybridnya nanti kalau teman-teman di luar kota Makassar nanti kita akan siarkan langsung di TikToknya saya. Jadi teman-teman yang hybrid bisa nonton di live streamingnya kita. Oke. Terus selanjutnya kita ada doa malam selah Authenticers Makassar akan berdoa untuk memberkati kota yang akan segera hadir. Terusnya ada
satu bareng fellowship onsite daerah Jabodetabek itu akan dilaksanakan setiap akhir bulan. Jam dan tempatnya akan ditentukan. Dan untuk teman-teman yang ingin bergabung boleh banget menghubungi Kak Ute dan Bernika di kontak yang tersedia. Terus kita juga ada UMKM Day setiap hari Kamis. Eh, kita akan mempromosikan usaha kecil-kecilan dari teman-teman. Teman-teman yang mau dipromosikan usahanya boleh banget menghubungi saya. Nanti akan di-share ke grup 1 dan 2. Seterusnya untuk teman-teman yang ingin dilayani undangan pelayanan baik onsite maupun online dengan persekutuan pelajar atau mahasiswa Kristen maupun gereja boleh menghubungi saya, Risa, dan Bernika. Terus yang berikut ada fellowship and join our regional community untuk daerah Jakarta, Jawa, Jawa Barat, dan Banten. Itu untuk mengakses informasinya bisa cek di Authenticers Jakarta. Terus bisa menghubungi KUT dan Bernika. Terus untuk Pulau Jawa, nanti akan segera juga. Untuk Sulawesi bisa menghubungi Risa dan Kak Betria. Untuk daerah Sumatera akan segera juga. Di Instagramnya boleh dicek informasi di sana, ada Authenticers Medan. Terusnya ada Kalimantan. Bisa diakses di Authenticers Borneo yang akan segera juga. Untuk Indonesia Timur ada Authenticers Forest 2 nanti akan segera juga. Selanjutnya untuk teman-teman yang ingin didoakan, boleh banget menghubungi Kak Sarah dan Kak Ute untuk permohonan doa dan kesaksiannya. Terus yang berikut kita ada Shikars, ruang dialog yang kita sediakan khususnya untuk para eh, ciwi-ciwi yang ingin sharing tentang hal apapun yang berkaitan dengan kehidupan secara pribadi, boleh menghubungi Kak Cici dan Kak Ute. Terus untuk teman-teman yang rindu untuk melayani bareng bersama dengan kita, boleh banget di scan QR barcode yang ada di layar atau bisa menghubungi Debbie, Shalom, dan Joshua. Terus yang berikut untuk teman-teman yang ingin mendukung pelayanan kita bersama, teman-teman boleh meng-scan QR barcode yang tersedia dan pastikan atas nama Authenticers for Indonesia. Selain itu palsu. Atau boleh banget kalau mau transfer di rekening BCA atas nama Bernika Putri dengan nomor rekening yang tersedia. Selanjutnya ini apa kami? Bookstore and Apparel. Oh ini, Ya, ah sorry. Kita juga ada, eh, kita rilis buku jadi Authenticers, ada e-book dan buku. Nah, aslinya teman-teman boleh eh, membelinya, mengaksesnya di Tokopedia dan TikTok Shop, dan juga ada kaos By City on a Hill di harga 180.000. Teman-teman yang mau pesan nanti boleh eh, mengisi format yang tersedia, ada nama, alamat, terus nanti boleh di scan QR untuk pembayarannya. Terus selanjutnya kita ada di setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 waktu Indonesia Barat atau 18.00. Jadi teman-teman boleh banget menonton siaran live rekaman ulang ibadah setiap hari Jumat.
Terus juga ada worship together setiap hari di jam 10. Teman-teman boleh mengakses YouTube di YouTube-nya Kak Michael, di akun YouTube-nya. Terus selanjutnya teman-teman boleh join channel Instagram for Daily Devotional untuk mendapatkan renungan setiap hari di Instagram @michimichiu. Terus yang berikut ada Your Version, ada akun Authenticers juga sudah punya akun di sana, jadi teman-teman nanti boleh meng-add dan juga akunnya Kak Michael. Di sana teman-teman akan mendapatkan renungan setiap hari juga. Kita sudah mengangkat tema Falling and Failing dan sudah rilis juga. Teman-teman yang ingin mengetahui informasi lebih lengkap tentang Authenticers boleh mengakses website atau laman di bawah. Berikutnya kita juga punya Instagram, beberapa akun Authenticers for Indonesia, ada Instagram dengan nama username Authenticers dan Generation of Glory, untuk TikTok juga dan YouTube juga. Demikian pengumuman malam hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan berkati. Yuk kita foto dulu. Ya foto dulu baru bisa doa penutup teman-teman. Bisa doa apa namanya? Langsung screenshot dulu deh. Screenshot dulu. Langsung assessment. Dokumentasi dulu nanti Ayo, eh, lanjut. oke. Ayo mau on cam. Kak Eta, Kak Yunita, Marisa. Nah udah cantik nih. Oke. Kak jangan puji Risa dong. Oke, Eh, satu. anyway sebelum kita dokumentasi ini biar Nike baru kasih tahu saya ada apa namanya ada satu Instagram yang DM di Bernike, dia bilang aku butuh komunitas tapi lagi di Makassar. Nanti kita umumkan di tanggal 29 hari Senin. Enggak aja langsung langsung Van foto. Nanti kita Oke, teman-teman kita cari dokumentasi cara. dulu. Oke. Satu, dua, tiga. Kami kayo. Ayo. Ntar emotku jadi hilang. Bentar ya. Satu, dua, tiga. Oke. Ini Selanjutnya. mah ini mah udah bukan bukan saat teduh Indonesia ini. Ini kita udah fellowship Authentics for East ini. Lagi satu kali lagi. Oke, yang terakhir ya. Satu, dua, tiga. Dah, makasih. Oke, Risa doa penutup dong, terus kita bubaran. Ya, baik teman-teman, mari kita angkat satu hati dalam doa. Teman-teman sekalian, mari kita satu hati. Bapa surgawi kami yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga persekutuan autentikers kami pada malam hari ini bisa terlaksana dengan baik Tuhan. Tak ada kurang dan juga banyak baiknya Tuhan atas segala um, yang Engkau berikan kepada kami dari minggu lalu sampai hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran dan kebersamaan dan juga setiap momen dari refleksi kami maupun teman-teman yang tidak ikut dalam Authenticers pada malam hari ini Tuhan. Sekarang tibalah kami akan berpisah dan kembali melakukan aktivitas kami dan juga tidur Tuhan. Terimalah doa berkat-Mu bagi kami semua. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyadari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan Engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Semoga Allah sendiri, Allah damai sejahtera, menguduskan kami semua
Semoga roh, jiwa, dan tubuh kita semua tetap terpelihara tanpa celah menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus di bumi. Kasih karunia Tuhan Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Makasih semua teman-teman. Kita akhiri malam hari ini. Teman-teman boleh bubaran malam hari ini. Thank you semua teman-teman yang udah melayani. Kita akan akhiri sama-sama dalam hitungan 3, 2, 1. Teman-teman semuanya Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri.